Yang kedua adalah dermawan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wa firriqab. Ini yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Jadi gerakannya ke situ kan. Karena gerakan dakwah Islam ya yang dikelola ya Islam, ya ajaran Islam. Setelah imannya diperkuat, ideologinya diperkuat, gerakan amal soleh, kebiasaannya apa? Dermawan. Dimulai dari wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya yang paling dicintai, bukan yang tersisa, tapi memang benar-benar disisihkan yang paling dicintai, penghasilannya, gajinya. Kepada siapa? Zawil qurba, orang-orang kerabat dekatnya, istrinya, anaknya, saudaranya, ibunya, ayahnya. Zawil qurba. Wal yatama, anak yatim. Kita dirikan LKSA, panti asuhan. Ada yang mengelola, ada yang menjadi donatur, ada yang mengajar, ada yang masakkan. Nah, itu berkutat dalam kebaikan semua. Wal yatama, wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang itu sudah kita praktekkan. Ada bedah rumah, ada santunan pada fakir miskin. Kalau ada pengajian-pengajian dikasih santunan, atau tanpa pengajian diantar ke rumahnya. Nah, itu gerakan itu. Wal masakin, wa benas sabil, dan kemudian kepada musafir, orang-orang yang dalam perjalanan dan kemudian ada kesulitan dalam perjalanannya. Dan akhir-akhir ini kemudian masjid-masjid yang ada di tepi jalan raya kemudian dikemas menjadi masjid safar. Saya kira dari situ. Jadi kalau kata ketua takmir Masjid Jogokaryan, kalau masjidnya dikunci, apalagi masjidnya dikunci terus lampunya dimatikan, itu berarti kan masjidnya tidak boleh dimasuki. Khawatir apa? Kota amalnya. Jadi akhir-akhir ini kan kadang-kadang ada maling spesialis nyuri ya Pak, kota amal. Karena takmir masjidnya males, uang yang di dalam kota amal tidak diambil dan kemudian menjadi tabungan di kota amal. Kalau Jogokaryan kan saldo nol. Kita itu bangga kalau melaporkan saldonya banyak, ya, ratusan juta gitu, bangga. Padahal dengan saldo yang banyak itu artinya apa? Berarti mereka yang berinfak itu durung oleh manfaatnya apa-apa, duit masih di situ. Enak. Maka kemudian wabnas sabil itu ada masjid-masjid yang di tepi jalan raya dikemas menjadi ada layanan safar, Di Mekah itu ada masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram, itu namanya Masjid Rojihi, masjidnya Syekh Sulaiman Rojihi yang punya Bank Rojihi. Kalau penjenengan umroh pas Ramadan dan nyuwun sewu, misalnya penjenengan kepengin mabit di masjid itu disiapkan kasur, ribuan kasur. Penjenengan disiapkan kasur, kemudian juga di situ ada klinik kesehatan, disiapkan buka dan sahur. Tapi kalau orang Indonesia ya kalau pokok ada di Mekah kok nama Masjid Rojihi ya nama Masjidil Haram kan gitu ya. Ya di Masjidil Haram. Itu jadi memang ada orang kaya yang kayak gitu. Disiapkan ribuan kasur di lantai bawah. Nah, itu dalam rangka itu tadi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian wa benas sabil. Berikutnya
wasailin, dan peminta-minta. Peminta-minta. Jadi nyun sewu, di dalam rezeki yang oleh Allah dilewatkan tangan kita itu ada hak mereka. Ono hak sing nyebrangno rel kereta api, ono hak tukang parkir, ono hak pengamen, dan seterusnya. Itu kita tidak usah mengelak, ya memang itu haknya mereka. Wasailin, mereka ada hak di sini. Wafir riqab, dan kemudian memerdekakan budak. Mulai ini tadi wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab, itu sudah biasa di dalam gerakan kita. Gerakan al-maun, gerakan kita sudah biasa. Jadi kalau kemudian ideologinya diteguhkan dalam rangka mencetak kader yang mandiri, itu ya kader yang memang mempraktekkan kebaikan, tangguh. Apa beramal kemudian ngenteni sugih? Enggak. Ya sesuai kemampuannya masing-masing. Mereka beramal sesuai kemampuannya masing-masing. Wasailina wa firriqam. Itu gerakannya. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mereka senantiasa menegakkan sholat, punya kecerdasan spiritual terhadap Allah. Sholatnya bagus. Selain sholat fardu yang dilakukan, juga sholat sunnah. Sholat fardunya ditegakkan di awal waktu, dilakukan dengan jamaah. Wa aqamas shalah. Dan nilai-nilai di dalam sholat yang mencegah perbuatan tanha anil fahsya wal munkar itu benar-benar menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Sholatnya punya makna fungsional. Wa atas zakat, dan kemudian mereka selalu memberikan zakat. Bahasa Jawanya ora mukir karo zakat. Jadi mboten ngeten. Lah ya lha apa aku duwe-duweku dhewe. Anane duwe ya pancen nyambut gawe temenan. Nek gak temenan mosok iso duwe ngene. Pertanyaannya, nek sampean mau diganjar Gusti Allah, sampean digawe penyakit lara, apa iso nyambut gawe? Gak iso. Lah, itu yang kadang-kadang orang kemudian jadi kufur terhadap nikmat Allah. Nek sampean diganjar karo Gusti Allah, misalnya otaknya yang cerdas kemudian tiba-tiba menjadi lupa, jadi pikun, apa gak ada? Banyak. Tiba-tiba dia jadi pikun mendadak, lupa, ingatan-ingatannya habis, hafalan-hafalannya hilang, apa yang sudah tersimpan hilang semua. Apa nggak ada? Banyak. Nah ini, wa atas zakah, wa qomas sholah, wa atas zakah. Yang penting lagi, yang keempat, yaitu orang yang teguh terhadap komitmennya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang-orang yang senantiasa memegang teguh janjinya ketika ia berjanji. Ketika berjanji, banyak kita yang kadang-kadang komitmen berjanji kemudian janji-janjinya diingkari. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bla 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 bla. Ustadz Sarmati ini pernah mengucapkan itu ya, di gedung DPR. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan begini. Wal mufuna bi ahdihi. Saya juga pernah Ustaz. Dan sampai sekarang masih berjalan. Orang-orang yang berjanji kemudian janjinya ditepati. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepati janjimu, penuhi janjimu. Karena apa? Janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Karena itu harus ditunaikan. Jangan sampai kita mengingkari janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang kelima,
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu kader yang senantiasa sabar dalam kondisi melarat, dalam kondisi susah, dalam kondisi yang tidak enak. Nah itu tadi kader yang tangguh, kader yang mandiri dalam kondisi yang seperti apapun, wa hinal ba's, dalam kondisi apapun ada kesabaran, tangguh. Itu tadi kader yang mandiri, yang karena diteguhkan ideologinya, dikuatkan imannya, dikuatkan akidahnya, mereka menjadi was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, seperti anak-anak Palestina tadi. Kalau sudah begitu jauh, Allah menyatakan ulaikal ladzina shadaqu, kang mengkono-mengkono iku dheweke kabeh iku wong sing bener. Wa ulaika humul muttaqun, ya kang mengkono-mengkono iku dheweke kabeh wong sing padha takwa. Nah, ini generasi yang apa? Kader yang tangguh, kader yang mandiri, kader yang kuat, karena tadi diteguhkan ideologinya, yaitu ideologi perjuangan, baik ideologi Islam maupun ideologi Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang utama. Ideologinya itu gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang utama atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu dikuatkan terus, dan kemudian dipandu dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 tadi, dipraktekkan dalam kehidupannya. Itulah kader yang benar-benar tangguh, kuat dan mandiri. Insya Allah itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam kita memberikan tata kelola terhadap Muhammadiyah ini, dan mudah-mudahan Muhammadiyah terus bergerak untuk mengarah kepada masyarakat Islam yang utama, terwujudnya masyarakat utama. Terakhir sekali, tiap saya ketemu mesti mengingatkan, pada periode ini kita terus berupaya untuk menumbuhkan ekonomi jamaah. Jadi selain ekonomi yang dikelola oleh persyarikatan, ada ekonomi jamaah yang terdampak. Maksud kula ngene,